Sering kejadian nih, ada warga yang sakit, mau berobat, nggak punya duit, ke FPI. Kadang-kadang FPI ngasih duit, kadang-kadang FPI ngasih surat. Suratnya dibawa ke dokter, jadi diterima. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kata Pak Tamrin Tomagola, pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jangankan gitu, kita aja nih kelas menengah gitu ya. Gua deh ya, kalau mungkin nggak sama kayak lo yang lagi nonton, Anda kan kerjanya dikit-dikit, wacuan nongkrongnya, beer garden, apalah gitu kan. Nggak, tapi maksud gue, kebanyakan kelas menengah, kalau ada yang Assalamualaikum, lu pura-pura kagak ada di rumah. Assalamualaikum, nggak lu buka pintu. Gua aja kadang-kadang kayak gitu. Ada orang meminta duit, gue tutup pintunya. Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada kan. Kirim Panji dan Anies ke Suriah agar paham dampak buruk pembiaran bibit terorisme. Ditulis Manuel di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Panji Pragiwaksono, itulah namanya, seorang komedian dan stand up komedi. Ia dulu pernah ngomong Front Pembela Islam harus dibiarkan ada di Indonesia agar kalau besar, anak cucu kita bisa melihat bagaimana mereka bodoh. Keren kan? Ya, tetapi semua itu ternyata hanya idealisme semu. Dan asal ngomong, bahkan mungkin telah didoktrinisasi Anies Baswedan, sehingga sekarang membela FPI. Malah menyerang Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia, dan Muhammadiyah. Sekarang giliran saya yang ngomong. Panji Pragiwaksono harus dibiarkan ada di Suriah agar anak cucunya sadar kalau dampak membiarkan ormas radikal akan menghancurkan sebuah negara. Memang dungu tak terkira. Tampaknya orang ini harus dideradikalisasi dan ikut program BNPT. Panji adalah sosok pendukung Anies Baswedan. Orang ini mempertontonkan kebodohannya di media sosial YouTube saat melakukan wawancara. Dia dengan beraninya dan lantangnya mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU serta Muhammadiyah adalah kelompok ormas elit. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Panji menyebutkan bahwa tidak paham kondisi lapangan. Ia mengatakan ketika rakyat ada kesulitan, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah tutup pintu karena sudah ketinggian. Sampai pernyataannya di sini, sebetulnya dia masih bisa diajak berdebat soal aksi sosial ini, baik dari skala, pengaruh, dan sebagainya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah jauh lebih berpengaruh, itu sudah pasti. Tetapi yang bikin saya geleng-geleng kepala adalah ketika dia lanjutkan dan lebih tajam mengatakan bahwa FPI lah yang selama ini telah membantu masyarakat. Nah ini ada masyarakat lagi butuh bantuan, kita tutup pintu kita, elitis tutup pintu, yang ngebuka siapa? FPI. Makanya mereka pada pro FPI. Makanya FPI ada ketika mereka butuhkan. Oh, no, tunggu. Apakah di situ waras? Setahu saya, FPI tidak banyak terjun ke lapangan. Kok saya jadi curiga ya, bahwa ada kaitan antara pemblokiran rekening FPI dengan kalimat-kalimat kekecewaan Panji terhadap FPI yang telah dibubarkan? Seperti kita ketahui bersama, bahwa FPI ini dibubarkan pemerintah bukan karena mereka hanya ormas intoleran saja, tetapi mereka melakukan praktek-praktek radikalisme yang bisa menuju kepada terorisme. Jadi kalau kita bicara terorisme, kita harus bicara dari awal. Karena untuk menjadi terorisme ada tahapan-tahapannya. Orang jadi teroris itu ada 3 tahapan. Yang pertama, intoleransi. Yang kedua, radikal. Dan yang ketiga, teroris.
Yang pertama, bicara tentang intoleransi, ini masih merupakan hak berpikir seseorang. Intoleransi harus dicegah, namun bukan dengan tindakan hukum. Intoleransi dicegah lewat edukasi dan pendidikan yang benar. Pandji Pragiwaksono mungkin nggak paham ini, soalnya dia terlalu lucu untuk memahami ini. Mulutnya terlalu cepat berkata-kata sesuatu yang tidak nyambung dengan topik. Topiknya pembubaran FPI, tetapi ngomongin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sungguh lucu ini orang. Kita kembali ke tahapan terorisme. Seseorang dikatakan intoleran tidak serta-merta membuat mereka bisa dipenjarakan. Misalnya intoleran di dalam berpikir atau pikiran kita. Siapa yang bisa menembusi pikiran dan otak kita? Intoleran adalah sebuah pemikiran yang tidak suka dengan perbedaan, kemajemukan. Jadi kalau ada yang nggak suka dengan perbedaan, maka mereka disebut intoleransi. Menjalankan toleransi yang baik sebenarnya telah diajarkan di semua apa saja agamanya. Namun memang ada saja oknum atau orang-orang yang selalu menerima ajaran dan menyalahgunakan ajaran itu untuk kepentingan kelompoknya. Jadi kalau intoleransi dipraktekkan di dalam aksi radikal, seperti membenci seseorang dan merugikan mereka baik secara verbal maupun fisik, disinilah fungsi hukum itu harus ditegakkan. Yang kedua, radikalisme. Radikalisme adalah tahap di atas intoleransi. Intoleran di dalam pikiran masih ditoleransi. Tetapi kalau sudah diejawantahkan di dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara ini, tentu akan berbenturan dengan sistem negara. Demokrasi menjamin pemikiran, tetapi harus mengontrol tindakan. Orang bisa disebut radikal karena mereka melawan apa yang telah berbeda. Perbedaan dilawan lewat pemikiran dan penyebaran hoaks. Seolah-olah menghalalkan segala cara untuk melawan perbedaan itu. Maka dari definisi ini, FPI itu dibilang radikal. Mereka melawan perbedaan. Mereka mencoba melawan pemerintah. Dari sini maka pertimbangan hukum harus dikerjakan. Untuk apa? Untuk mempertahankan konstitusi. Nah, si Pandji Pragiwaksono nggak paham kalau FPI yang menurutnya suka membantu ternyata kerjanya melawan perbedaan itu. Itu yang menjadi masalah, Bro Pandji. Dan paling penting tahapan ketiga, yaitu teroris. Tahapan yang paling puncak dari benih intoleransi adalah terorisme. Terorisme bukan sekedar melawan perbedaan. Namun terorisme itu adalah pemikiran untuk menghabisi perbedaan. Menunjukkan mereka teroris adalah hal yang sangat mudah. Kenapa? Karena mereka punya upaya. Mereka terlihat dari tindakannya. Pandji Pragiwaksono mungkin nggak paham. Mungkin karena orang ini terlalu lucu untuk memahaminya, maka dengan statementnya dia bisa dikatakan sebagai pendukung teroris. Kita tahu FPI sudah ada 6 orang yang ditembak mati oleh kepolisian karena berupaya untuk melawan dan menghabisi polisi. Negara tidak boleh kalah sama FPI, apalagi hanya seorang Pandji Pragiwaksono. Membela FPI sama aja membela teroris. Pandji tidak paham itu. Lebih jauh lagi, orang ini malah menuding-nuding Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas elit yang tidak paham di arus bawah. Ingin saya menyebut koplak, tetapi sepertinya menurut Ahmad Dhani tidak boleh. Akhir kata, semoga Indonesia tetap aman. Kirim saja Pandji ke Amerika saja atau sekalian ke Suriah, biar dia lihat kalau ormas-ormas radikal dibiarkan dan tidak dibubarkan, sebuah tatanan negara akan hancur. Amerika hancur karena Trump rasis. Suriah hancur karena ormas radikal yang berkembang biak. Reproduksi. Begitulah reproduksi. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat
Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.